Pokoknya 1 bulan sekali ngelengke lili saya gitu. Tapi kadang-kadang 1 bulan itu 2 kali kalau ada pekerjaan. Kalau Pak Prayit pulang ke Prambanan itu sering, Mas. Minim itu sebulan sekali itu mesti pulang ke Prambanan, menyempatkan diri, sungkem sama orang tua, minta doanya buat kelancaran semuanya. Hari ini kita ada di area 19 Kalaten. Saya memutuskan ini kan juga aduh gimana hitung-hitungannya, karena kalau saya belum terima duit itu saya nggak kesini karena saya udah perjanjiannya terima uang saya ke Jogja lah gitu, tanggung jawab lah gitu. Saya bilang Pak daerah saya insya Allah balik, tapi hari Sabtu udah balik lagi ke Japos gitu karena ada acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai di Prambanan, rumah Ibu. Waktu itu kita diperintahkan oleh Ibu untuk membeli sebuah rumah yang mana
ini akan bermanfaat kalau teman-teman datang ke rumah ibu saya. Jadi saat itu kita coba upaya untuk bisa memiliki rumah tersebut, karena memang ini bagian dari perintah dari seorang ibu. Nanti kita akan lihat rumahnya seperti apa. Rencana kita akan renovasi, kita akan perbaiki sesuai dengan keinginan ibu. Berawal dari tetangga yang kesulitan untuk menyelesaikan pembiayaan ke bank, sehingga orang tersebut datang ke ibu saya untuk meminta pertolongan supaya bisa selesai pembiayaan ke bank. Akhirnya ya saya disuruh bantu dengan cara ya membeli rumah tersebut. Saat itu memang kita tidak kepikiran, kita juga tidak punya uang cukup untuk membiayain rumah atau membeli rumah tersebut. Namun sekali lagi, karena memang ini dari orang tua, perintah dari orang tua, ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan keinginan orang tua saya, terutama ibu. Alhamdulillah saat itu kurang lebih tahun 2023 bulan Oktober, dan kita coba mengkhitiari lah, berusaha, dan alhamdulillah di Januari atau Februari 2024 rumah ini sudah bisa kita akuisisi lah, kita eksekusi, kita balik nama, dan alhamdulillah sekarang sudah kita miliki. Rencananya memang akan kita gunakan sebagai tempat singgah bagi teman-teman asal Hamba, teman-teman saya yang berkunjung ke Jogja atau ke Klaten, sehingga ini bisa untuk istirahat. Yuk, monggo. Ya, gitulah kira-kira awal cerita tentang rumah yang akan kita gunakan untuk penginapan atau rumah singgah atau losmen lah. Yuk kita lihat ruangan-ruangannya. Masih berantakan sebetulnya sih. Ini masih berantakan karena dipakai untuk naruh kardus-kardus adik saya, karena jualan dia, untuk penyimpanan sementara. Ini ada 2 rumah soalnya. Ini kamar, dua kamar depan, kamar belakangnya gitu. Terus ada dapur, kamar mandi, musola. Memang masih sangat berantakan, tapi nanti kalau sudah kita rombak ya insya Allah nyaman gitu ya. Rencana kita akan bikin 2 kamar, 1 ruang tamu yang luas sama musola. Itu aja sebenarnya kebutuhan. Terus nanti kita kasih TV gitu ya, kasih TV sehingga kalau teman-teman datang itu sudah nyaman gitu, kira-kira nggak terlalu repot-repot, yang simpel-simpel aja lah renovasinya gitu. Ya mudah-mudahan bisa terwujud segera lah. Nanti kita akan lihat rumahnya seperti apa. Rencana kita akan renovasi, kita akan perbaiki sesuai dengan keinginan ibu. Mudah-mudahan ini semua bisa terwujud, mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana sesuai dengan harapan ibu saya. Terima kasih, alhamdulillah, jazakallahu khairan.
Warung Kopi Klothok Yogyakarta adalah sebuah warung makan yang populer di Yogyakarta. Terkenal karena kopi tradisionalnya yang unik dan suasana pedesaan yang asri. Nama klothok berasal dari bunyi klotok-klotok yang dihasilkan saat kopi direbus di atas tungku menggunakan panci. Metode tradisional ini menghasilkan kopi hitam yang pekat, beraroma khas, dan biasanya disajikan tanpa gula. Gula disediakan terpisah. Selain kopi, warung ini juga menyajikan berbagai masakan Jawa rumahan yang dimasak menggunakan kayu bakar, memberikan cita rasa otentik. Beberapa menu andalan antara lain sayur lodeh terong, tempe lombok ijo, klui, sigo megono, dan sambal dadak. Warung Kopi Klothok terletak di tengah hamparan sawah hijau di kawasan Kaliurang, lereng Gunung Merapi. Bangunannya berupa joglo tradisional dengan perabotan kayu sederhana, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, seperti di rumah nenek. Pisang goreng dan jadah goreng di sini sangat populer dengan rasa yang renyah dan sederhana. Pembelian pisang goreng biasanya dibatasi karena tingginya permintaan dan tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang. Pelayanan mandiri, pengunjung mengambil nasi dan sayur sendiri, menambah kesan rumahan dan keakraban. Ternyata membeli itu banyak nggak jujur. Kenapa gitu? Kan saya bikin telurnya saya hitung. Kalau bikin telurnya saya hitung. Sehari misal 500 kayaknya telur. Ternyata orang yang bilang pakai telur nggak nyampe 500. Tapi nggak apa-apa lah. Irfan itu kan punya utang banyak di bank. Terus sudah ditawari di mana-mana, nggak ada yang mau. Terus ke tempatku, mbak aku njaluk tulung. Mas Prayeno nek mulih mbok kon nuku omahku. Aku ki ndek utang bank kudu ditutup, nek ra ditutup omahku disita. Gitu dah. Terus aku bilang sama Mas Prayet itu, tulungan nek tulungan gelo iki ngene terus akhirnya lah kon rego piro mak ngono to. Regane biyen kae piro 200 sepuluh kok piro? 210 terus dibayar tapi Prayeno nglunasi dulu di bank gitu. Terus kurangane bayarnya nggak sekali, 3 kali popiro, tapi terus dilunasi itu, terus dibikin sertifikat selesai. Sekarang orangnya ngontrak di Telogo, yang punya rumah itu loh. Berarti asal usul dari beli tanah, dari beli rumah ini karena orang minta tolong gitu. Minta tolong. Nah itu kalau umpama nggak ditolong Prayeno, rumahnya disita loh Mas.
Pro Prano itu ke bank sendiri, sama saya juga dulu melunasi itu loh, ambil sertifikat ini. Tapi rencana udah ada rencana ke depannya mau dijadikan apa gitu? Jadi kan nggak tahu itu, katanya untuk leren-leren saudara-saudara karo ke sini untuk tidur. Nek saudaranya banyak ke sini, tapi entah nanti mau diapain, kata belum punya uang. Besok kalau udah punya uang. Dianya bilang kalau mama itu masih sehat, pokoknya masih hidup, pokoknya 1 bulan sekali ngelengke lili saya gitu katanya. Tapi kadang-kadang 1 bulan itu 2 kali kalau ada pekerjaan, kayak tadi itu kan ada pekerjaan. Jadi kadang 1 bulan 2 kali, 3 kali. Ya dari dulu kalau ada pekerjaan, kalau nggak ada pekerjaan ya ngelengke 1 bulan sekali. Orang tua itu katanya nganu, doanya mandi. Mandi tahu nggak? Orang tua doakan terus biar anak-anak kok gini kan punya cita-cita. Orang tua itu punya cita-cita, anakku besok kalau sudah keluarga ya saurarane anu hidupnya orang kaya mboke gitu loh. Mboke kon rekoso. Ya kayak gitu, mboke ya tiap malam tak doain. Karena kalau ada proyek-proyek itu pasti ngomong saya toh, Mak, itu ada proyek. Kan ya mesti kalau ada proyek, kan aku dengan sendirinya itu minta sama Allah biar lancar, yes, semuanya biar lancar proyek-proyeknya itu. Ya doanya pokoknya ya menurut ya batin saya supaya anakku gini-gini gitu loh, Mak. Sing cetoke lancar lah. Anak sing soleh, solekah, putu sing soleh, solekah. Itu padha karo nek kalau sekarang tiap malam nek bar salat tahajud tak doakan semua anakku putuku. Pesan saya yo itu tenaga-tenaganya supaya membantu anak saya supaya proyek-proyeknya lancar, jujur amanah yo biar enggak anu itu lho nek kerja ya nek wong ngarane aku sing tenanan. Kan ada toh orang yang kerja kadang-kadang wayahe kerja malah pergi sok gaweke proyeknya gak dikerjain, itu kan juga ada orang kayak gitu. Nek modele wong Jawa piye ngedoli ngono ya sih. Ya saya mendoakan anak saya moga-moga proyeknya di mana-mana lancar. Terus apa itu kalau ada uang lebih biar untuk anak-anaknya sekolah, ya untuk sodako. Pesan saya buat adik bos saya biasanya kalau manggil, tetap semangat, sabar, ikhlas menerima keadaan yang sekarang baru dihadapi. Insya Allah dengan kondisi ini kita sabar, tawakal, tetap semangat, insya Allah bisa terlewati. Allah pasti kasih jalan, tetap semangat pokoknya. Kalau Pak Prayit pulang ke Prambanan itu sering, Mas. Minim itu sebulan sekali itu mesti pulang ke Prambanan menyempatkan diri. Pertama untuk ya silaturahmi sama orang tua, sungkem sama orang tua, minta doanya buat kelancaran semuanya, baik proyeknya atau keluarganya, pokoknya istilahnya minta doa restu lah. Dan sama saudara itu ya sering, pokoknya sering, sebulan sekali, sebulan 2 kali itu mesti pulang untuk silaturahmi ke keluarga. Jangan kerja keras tapi nggak ada istirahat, itu juga nggak bagus, terutama pikiran. Kalau pikirannya kerja terus ya badannya nggak istirahat ya nanti capek sendiri. Dalam keadaan yang sulit ada kemudahan juga, akhirnya juga bangkit. Jalani dengan ikhlas, semangat, kita berserah diri lah
berserah diri, nanti Allah yang kasih jalan. Allah pasti kasih jalan keluar dalam kesulitan ini. Aduh, pajaman ada 30 berapa nggak ada scanner. Sate Marangi Haji Yeti adalah salah satu kuliner legendaris dan sangat terkenal di Purwakarta, Jawa Barat. Warung sate ini telah berdiri sejak sekitar tahun 1990-an dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan kuliner. Sate Marangi Haji Yeti didirikan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Yeti. Usahanya berhasil menjadi ikon kuliner dan tempat wisata kuliner yang legenda. Kelezatan sate Maranginya yang dimarinasi dengan bumbu khas dan rempah-rempah membuat dagingnya empuk dan gurih meresap. Warung ini dikenal mampu menjual hingga 5 kuintal daging pada hari biasa dan bahkan 2 ton daging pada hari besar seperti Lebaran. Nasi disajikan dalam bungkusan daun pisang berukuran mini
yang menambah aroma dan kenikmatan. Dikenal memiliki sistem pelayanan yang cepat dan efisien, bahkan dibandingkan dengan restoran cepat saji. Tim pelayanan dibagi dalam satuan kerja kecil untuk mempercepat proses. Area luas, tempatnya luas dengan area parkir yang memadai, dan tempat makan yang nyaman. Sate Marangi Haji Yeti adalah destinasi kuliner wajib bagi pecinta sate yang berkunjung ke Purwakarta atau ingin menikmati hidangan khas Jawa Barat yang autentik. Baru itu Pak, ya. Hah? Baru.